Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Mantuli. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke, materi kami yaitu reaksi substitusi. Oke, baik, kita ke materinya. Reaksi substitusi adalah reaksi pergantian atom atau gugus atom oleh atom atau gugus atom yang lain. Jadi dalam reaksi substitusi, suatu atom atau gugus atom terdapat pada rantai utama, yang dimana dia akan meninggalkan rantai utamanya tersebut, dan rantai utamanya yang kosong akan digantikan oleh atom atau gugus atom yang lain. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu berdasarkan reaksi yang dipergunakan, reaksi substitusi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu reaksi substitusi radikal bebas, reaksi substitusi nukleofilik, dan reaksi substitusi elektrofilik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik adalah suatu reaksi di mana suatu atom, ion, atau gugus molekul organik yang didistribusikan atau digantikan oleh suatu nukleofil. Di sini ada contohnya. Suatu nukleofil dia akan bereaksi dengan substrat, di mana substrat adalah halogen yang berikatan dengan alkil atau R. Kemudian akan menghasilkan di mana alkil yang menjadi gugus lepas dan gugus pergi, dan gugus alkil itu akan berikatan dengan nukleofil, di mana yang sebelumnya pada bagian reaktan nukleofil memiliki pasangan elektrobebas, sedangkan pada produk dia sudah tidak memiliki pasangan elektrobebas karena sudah dipakai berikatan dengan alkil atau R. Sedangkan pada gugus halogen yang menjadi gugus lepas dan mempunyai muatan negatif serta memiliki pasangan elektrobebasnya. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah ada penjelasan dari gambar di atas tadi ya. Kebetulan ini saya sudah jelaskan. Ada dua persamaan umum yang dapat dituliskan dalam persamaan ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Saya akan tampilkan di sini. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, di sini ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada struktur alkalihida, yang kedua ada living group X, yang ketiga nukleofil atau basah, yang keempat adalah pelarut, yang kelima suhu, dan yang keenam konsentrasi nukleofil atau basah. Mungkin itu materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Sekarang masuk ke pembahasan mengenai mekanisme reaksi substitusi nukleofilik, di mana pada dasarnya terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Mereka dilambangkan dengan SN2 dan SN1. Bagian SN menunjukkan substitusi nukleofilik, sedangkan arti 1 dan 2 akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Masuk ke poin pertama mengenai reaksi substitusi nukleofil SN1. Mekanisme reaksi SN1 merupakan reaksi bertahap atau unimolekuler atau stepwise reaction, di mana pada reaksi ini terdapat atau dibagi menjadi 3 tahapan, di mana pada tahap pertama berupa pemutusan ikatan menjadi sepasang ion, yakni ion halida dan ion karbonium. Reaksi SN1 melibatkan ionisasi. Reaksi ini dibantu oleh pelarut polar, misalnya H2O, yang dapat menstabilkan ion dengan cara solvasi. Sedangkan pada tahap kedua, reaksi antara karbokation dengan nukleofil menghasilkan produk yang terprotonkan. Dan pada tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu lepasnya H+ dari produk reaksi dalam reaksi asam basa yang cepat dan reversibel dengan pelarut. Produk reaksi SN1 berupa campuran racemat R dan S. Selanjutnya ini dijelaskan mekanisme reaksi pada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di mana pada tahap 1 ini kan sudah dijelaskan bahwa akan terjadi pemutusan ikatan antara atom C karbonium dengan halida ini. Bisa dilihat pada keadaan transisi satunya, sehingga nanti akan menghasilkan karbokationnya kan bermuatan positif. Itu menandakan bahwa karbokationnya atom C-nya ini mengalami atau kekurangan 1 elektron, sedangkan halidanya akan bermuatan negatif, yang menandakan bahwa dia kelebihan 1 elektron. Karena elektron ikatan yang digunakan untuk berikatan antara atom C dan halida ini akan dibawa oleh halida ini, sehingga halidanya akan mengalami kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Kemudian pada tahap kedua ini
di mana karbokation hasil akhir dari reaksi pada tahap 1 ini dia akan bereaksi dengan suatu nukleofil yang mengikat suatu hidrogen. Nanti ini bisa dilihat nukleofil ini memiliki 2 elektron bebas. Nah, elektron bebas inilah yang nanti digunakan oleh nukleofil untuk masuk dan berikatan dengan atom C karbonium ini. Bisa dilihat pada keadaan transisi 2-nya. Sehingga nanti nukleofilnya yang mengikat satu atom hidrogen ini, dia akan terikat dengan atom C karboniumnya. Selanjutnya pada tahap ketiga, di mana nanti ini hasil akhir reaksi pada tahap kedua nanti, ini dia akan bereaksi dengan H2O. Bisa dilihat di sini. Sehingga nanti hidrogen yang sedang berikatan dengan nukleofil ini, dia akan lepas dan dia akan bergabung dengan H2O ini. Di mana ini oksigennya kan memiliki 2 elektron bebas. Nah, elektron bebas inilah yang digunakan untuk mengikat nanti hidrogen ini. Bisa dilihat pada hasil akhirnya, sehingga nanti atom C karboniumnya hanya mengikat N gugus nukleofil ini. Selain 3 gugus metil ini. Ditambah lagi menghasilkan reaksi samping yaitu H3O+. Produk reaksi SN1 merupakan campuran racemat, air, dan es, kestabilan karbokation atau karbonium. Pada slide selanjutnya, yaitu reaksi SN1 merupakan reaksi pemutusan ikatan alkil halida menjadi ion karbonium dan ion halida. Maka kestabilan karbokation lebih mudah bereaksi secara SN1 adalah karbokation 3 derajat lebih stabil dari 2 derajat, lebih stabil dari 1 derajat. Atau R33 kali C+, lebih stabil dari R2 CH+, lebih stabil dari RCH2+, lebih stabil dari CH3+. Suatu karbokation atau karbonium adalah sebuah atom karbon C yang mengikat 3 gugus. Maka ikatan gugus-gugus tersebut terletak dalam satu bidang dan sudutnya sebesar 120 derajat. Pengaruh kestabilan ion karbonium dipengaruhi oleh gugus alkil atau biasa disimbolkan dengan R besar, di mana semakin besar gugus alkil akan mengakibatkan semakin besarnya efek induksi atau plus I, sehingga atom C karbonium akan lebih bermuatan positif. Efek induksi merupakan gugus yang mendorong elektron sehingga atom C akan terpolarisasi bermuatan positif. Semakin banyak gugus alkil yang terikat pada ion karbonium akan menyebabkan lebih bermuatan positif. Ya, pada slide selanjutnya ini akan ditampilkan suatu reaksi di mana gambar struktur di mana atom C karbonium ini dia akan mengikat 3 gugus metil, di mana masing-masing gugus metil ini dia mendorong elektronnya ke arah atom karbon. Bisa dilihat dari gambar strukturnya, sehingga nanti atom C-nya ini akan lebih bermuatan positif. Muatannya akan lebih bermuatan positif. Kestabilan ion karbonium CH3 CH2 3 kali C+, lebih stabil dari CH3 3 kali C+, lebih stabil dari CH3 2 kali C plus H, lebih stabil dari CH3+. Jadi semakin banyak gugus alkil atau R yang diikat oleh suatu karbonium ini, atom C karbonium ini, maka atom C-nya itu akan semakin bermuatan positif, seperti penjelasan di slide sebelumnya. Masuk ke pembahasan reaksi kedua, yaitu reaksi substitusi nukleofil SN2. Reaksi substitusi nukleofilik SN2 merupakan reaksi satu tahap yang melibatkan penyerangan dari arah berlawanan oleh basa Lewis kuat atau NU pada karbon terhibridisasi sp3 yang mempunyai muatan parsial positif dan gugus pergi atau L besar. Jadi pada reaksi pertama kan ada 3 tahap, dan pada reaksi kedua ini dia hanya memiliki atau hanya berlangsung melalui 1 tahapan. Ya, di slide selanjutnya bisa diperhatikan gambar strukturnya ini, mekanisme reaksi strukturnya, di mana nukleofilik menyerang dari sisi belakang dari ikatan C dan L. Bisa dilihat pada reaksi pertama. Nukleofilnya akan menyerang dari sisi belakang pada ikatan Cl. Pada tahap tertentu atau keadaan transisi, bisa dilihat pada reaksi kedua. Nukleofilik dan gugus pergi keduanya terikat secara parsial pada karbon tempat berlangsungnya reaksi substitusi. Sewaktu gugus pergi meninggalkan karbon dengan sepasang elektron bebasnya, nukleofilik memasok sepasang elektron lain pada atom karbon. Angka 2 digunakan untuk menjelaskan mekanisme ini karena reaksi ini bimolekuler, artinya 2 molekul, yaitu nukleofilik dan substrat yang terlibat dalam langkah kunci atau hanya 1 langkah dalam mekanisme reaksi ini. Jadi pada reaksi kedua ini, pada reaksi substitusi nukleofil SN2 ini, nukleofilnya dia menyerang dari sisi belakang pada atom karbon, pada gugus atau pada ikatan Cl ini. Nukleofilnya menyerang dari sisi belakang. Kemudian pada keadaan transisi,
Ini nukleofil dan gugus pergi atau L-nya ini terikat secara parsial pada atom C yang akan mengalami reaksi substitusi. Sehingga di sini atom C-nya itu ada mengikat 5 gugus ya, bisa dilihat ada NU, ada X, ada L, ada Z, ada Y. Sehingga nanti gugus L-nya ini atau gugus perginya ini dia akan terlepas dari atom C ini. Dia akan terlepas dengan membawa sepasang elektron bebasnya. Sehingga nanti yang terikat pada atom C ini hanya 4 gugus, yaitu ada nukleofil atau NU, ada X, ada Y, dan ada Z. Sedangkan gugus L-nya ini sudah terlepas, dia akan menjadi gugus pergi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjutkan untuk peranan gugus tetangga pada mekanisme reaksi SN2. Yang pertama, sebagai gugus yang memberikan suatu reaksi intermedia yang baru pada pusat reaksi. Kemudian yang kedua, dengan adanya partisipasi gugus tetangga, konfigurasi produk sama dengan substrat. Dan partisipasi gugus tetangga ini juga dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Kemudian yang ketiga, gugus tetangga dapat menggunakan pasangan elektronnya untuk berinteraksi dengan sisi belakang atom karbon yang menjalani substitusi, sehingga mencegah serangan dari nukleofil. Sehingga nukleofilik hanya dapat bereaksi dengan atom karbon dari sisi depan, dan produknya mengikuti konfigurasi produk awal. Nah, selanjutnya, adapun ciri reaksi SN2 adalah yang pertama, karena nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi, maka kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi kedua spesies tersebut. Kemudian yang kedua, reaksi terjadi dengan pembalikan atau inversi konfigurasi. Misalnya jika kita mereaksikan R2-bromobutana dengan natrium hidroksida, akan diperoleh S2-butanol. Ion hidroksida menyerang dari belakang ikatan CBr. Yang ketiga, jika substrat Rl bereaksi melalui mekanisme SN2, reaksi terjadi cepat apabila R merupakan gugus metil atau primer, dan lambat jika R adalah gugus tersier. Gugus R sekunder mempunyai kecepatan pertengahan. Alasan untuk urutan ini adalah adanya efek rintangan sterik. Rintangan sterik gugus R meningkat dari metil, primer, sekunder, tersier. Jadi, reaksi SN2 terjadi pada alkil halida adalah metil besar primer, primer besar sekunder, sekunder besar tersier. Kemudian ciri yang ketiga yaitu reaksi substitusi SNI. Di mana reaksi substitusi SNI pada intinya reaksi sama dengan reaksi SN1, di mana pada awalnya pembentukan ion karbonium. Jika reaksi SN1 produk reaksinya racemate atau campuran R dan S, tetapi reaksi SNI produk reaksi tidak ada perubahan konfigurasi atau retensi konfigurasi. Reaksi antara alkohol dengan tionil klorida merupakan reaksi substitusi yang menarik. Jika suatu alkohol kiral menggunakan pelarut trialkil amina, maka akan menghasilkan alkil klorida dengan konfigurasi terinversikan reaksi SN2. Tetapi jika menggunakan pelarut eter, maka reaksinya SNI di mana alkil klorida yang dihasilkan konfigurasi tidak berubah atau tidak terjadi retensi konfigurasi. Untuk model reaksinya dapat dilihat di slide. Baik, untuk yang selanjutnya, mekanisme reaksi S2-butanol dengan tionil klorida menggunakan pelarut yang berbeda, terlihat pada mekanisme reaksi di bawah ini. Bisa dilihat di slide, untuk slide yang ke-16. Kemudian yang keempat, reaksi substitusi senyawa aromatik, di mana substitusi nukleofilik aromatik disebut pula SNAR, adalah suatu reaksi substitusi dalam kimia organik di mana suatu nukleofil menggantikan suatu gugus pergi yang baik seperti halida
pada cincin aromatik. Hal yang penting dalam mekanisme reaksi substitusi nukleofilik aromatik adalah di mana gugus penarik elektron mengaktifasi cincin terhadap serangan nukleofilik. Misalnya, jika terdapat gugus fungsional nitro yang menempati posisi orto atau para terhadap gugus pergi halida. Untuk tipe reaksi, mekanisme dan keterangannya dapat dilihat pada tabel di slide ke-17. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya adalah mekanisme reaksi SNAR. Ariel Halida tidak dapat menjalani reaksi SN2, di mana ikatan CBr berada pada bidang cincin karena atom karbon memiliki geometri trigonal. Untuk menyerang dari belakang, nukleofil tersebut akan harus muncul di dalam cincin benzena serta membalikan atom karbon dengan cara yang mustahil. Reaksi ini tidak memungkinkan. Reaksi SN1 dimungkinkan tetapi sangat tidak menguntungkan. Hal ini akan melibatkan hilangnya gugus pergi tanpa bantuan dan pembentukan kation aril. Berikut ini adalah mekanisme reaksi dari substitusi nukleofilik aromatik 2,4 dinitrochlorobenzena dalam suatu larutan basa, seperti yang terlihat pada slide. Dalam urutan ini, atom karbon diberi nomor searah jarum jam 1 sampai dengan 6, dimulai dengan atom karbon 1 pada pukul 12 yang terikat dengan klorida. Sejak gugus nitro berada merupakan pengaktifasi ke arah substitusi nukleofilik, serta pengarah meta, memungkinkan karbon benzena yang berikatan untuk memiliki muatan negatif. Dalam kompleks Mason-Heimer, elektron tak berikatan pada karbonion menjadi berikatan dengan sistem pi aromatik yang memungkinkan karbon ipso untuk sementara terikat dengan gugus hidroksil atau OH-. Agar dapat kembali kepada keadaan energi yang lebih rendah, baik gugus hidroksil lepas atau klorida lepas. Dalam larutan kedua proses tersebut terjadi. Sebagian kecil zat antara melepaskan klorida untuk menjadi produk 2,4 dinitrofenol, sementara sisanya kembali kepada reaktan. Selanjutnya adalah reaksi substitusi nukleofilik aromatik. Beberapa reaksi substitusi yang khas dari hidrokarbon aromatik diantaranya, yang pertama, dalam penataan ulang Bamberger, N-fenilhidroksilamin mengalami penataan ulang menjadi 4 aminofenol, di mana nukleofilnya adalah air. Yang kedua, dalam reaksi Steinmeier dan reaksi Gaderman, diazonium garam bereaksi dengan halida. Yang ketiga, penataan ulang Smiles adalah versi intramolekul jenis reaksi ini. Substitusi nukleofilik aromatik tidak terbatas pada hidrokarbon aromatik, namun reaksi berlangsung lebih mudah dengan heteroarena. Piridina khususnya reaktif ketika tersubstitusi pada posisi ortoaromatik atau posisi para-aromatik, karena kemudian muatan negatif secara efektif terdelokalisasi pada posisi nitrogen. Salah satu reaksi klasik adalah reaksi Cicibabin dalam Alexei Cicibabin tahun 1914, di mana piridina direaksikan dengan amida alkali logam seperti natrium amida membentuk 2 aminopiridina. Selanjutnya, reaksi substitusi elektrofilik, di mana reaksi substitusi elektrofilik ini merupakan reaksi pergantian elektrofil. Elektrofil sendiri merupakan kebalikan dari nukleofil. Elektrofil merupakan spesies yang tertarik pada muatan negatif. Jadi, elektrofil merupakan suatu asam Lewis. Pada umumnya, reaksi substitusi elektrofilik yang disubstitusi adalah H+ atau asam Lewis. Reaksi substitusi elektrofilik dapat terjadi pada senyawa benzena atau benzena tersubstitusi. Contoh reaksi substitusi elektrofilik benzena meliputi nitrasi, sulfonasi, halogenasi, alkilasi, asilasi, reaksi substitusi elektrofilik substituen EDG benzena monosubstitusi, reaksi substitusi elektrofilik substituen EWG benzena monosubstitusi, dan reaksi substitusi elektrofilik benzena disubstitusi. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang reaksi substitusi elektrofil benzena. Reaksi substitusi elektrofil merupakan suatu reaksi penggantian elektrofil. Elektrofil merupakan kebalikan dari nukleofil.
Elektrofil merupakan spesies yang lebih tertarik pada muatan negatif atau spesies yang lebih suka pada muatan negatif. Jadi, elektrofil merupakan suatu asam Lewis. Pada umumnya, reaksi substitusi elektrofil yang disubstitusi adalah H+ atau asam Lewis. Reaksi Se dapat terjadi pada senyawa benzen atau benzena tersubstitusi. Reaksi benzen dengan elektrofil secara umum dapat ditulis seperti contoh di bawah ini. Jadi silahkan dilihat slide, itu adalah contoh dari reaksi elektrofil benzena secara umum. Selanjutnya yaitu jenis reaksi substitusi elektrofil Se senyawa benzena. Yang pertama yaitu pereaksi halogenasi. Jadi Cl2 tambah AlCl3 menghasilkan Cl+ tambah AlCl4-. Dan produk dari reaksi tersebut adalah klorobenzena. Selanjutnya yaitu Br2 tambah FeBr2 menghasilkan Br+ tambah FeBr4-. Dan produk reaksi yang dihasilkan yaitu bromobenzena. Selanjutnya yaitu nitrasi, ada reaksi nitrasi, alkalisasi atau asilasi, Friedel-Crafts dan sulfonasi. Jadi mungkin bisa dilihat di slide ya pereaksi-pereaksinya dan serta pembentukan klorofilnya. Itu ada di slide yang akan kita tampilkan nanti. Yang kedua yaitu reaksi substitusi elektrofil benzena monosubstitusi. Jadi reaksi substitusi elektrofil benzena monosubstitusi ini bisa melakukan reaksi Se lebih cepat daripada benzena atau sebaliknya lebih lambat. Benzena tersubstitusi yang mempunyai substituen pendorong elektron atau mempunyai gugus aktivasi dapat melakukan reaksi substitusi elektrofil lebih cepat dari benzena tetapi yang mempunyai gugus penarik elektron. Jadi gugus aktivasi ini akan mengakibatkan energi aktivasi itu menjadi lebih rendah atau turun, sehingga turunnya energi aktivasi ini akan membuat laju reaksi itu menjadi lebih tinggi. Benzena tersubstitusi dengan gugus aktivasi merupakan pengarah orto dan para, sedangkan gugus deaktivasi merupakan pengarah meta. Selanjutnya yaitu benzena tersubstitusi dengan gugus deaktivasi, bertambahnya reaktivasi gugus deaktivasi untuk melakukan reaksi substitusi elektrofil sebagai pengarah meta. Mekanisme reaksi benzena tersubstitusi dengan substituen EDG dapat dilihat pada slide ya, ada di slide itu. Jadi kita bisa lihat mekanisme dari reaksi benzena tersubstitusinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu reaksi Se substituen EWG aromatik monosubstitusi. Telah disinggung di atas bahwa suatu yang mempunyai gugus deaktivasi merupakan pengarah beta. Jadi kan di situ telah dijelaskan bahwa suatu yang mempunyai gugus deaktivasi itu merupakan pengarah beta. Jadi di sini seperti yang dilihat ya pada contoh slide yang ada bisa kita lihat. Jadi di sini lebih stabil pada saat NO2 itu terikat pada nomor 3 atau di bagian meta. Jadi dia menjadi lebih stabil dan kurang stabil apabila dia terikat dari selain itu. Selanjutnya yaitu yang keempat reaksi substitusi benzena disubstitusi. Suatu benzena disubstitusi jika bereaksi dengan elektrofil. Jadi dia akan disubstitusi pada saat dia bereaksi dengan elektrofil. Ke arah manakah posisi elektrofil tersebut? Beberapa aturan umum yang harus diperhatikan untuk reaksi substitusi elektrofil tersebut yaitu sebagai berikut. Baik, saya Nurmela Alfiana Pututihe, kelas pendidikan kimia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kajian Damopoli. Nah, materinya ada poin A. Jika dua gugus aktivator yang kuat masing-masingnya pada posisi para, maka aktivator yang kuat lebih berperan. Poin B, jika dua gugus di mana gugus aktivasi dan gugus deaktivasi masing-masingnya terletak pada posisi orto, maka produk reaksi Se orto atau para dari aktivasi dan meta terhadap gugus deaktivasi. Dan pada poin C,
Jika dua gugus di mana gugus aktivasi dan gugus deaktivasi masing-masingnya terletak pada posisi meta, maka produk reaksi Se bukan pada posisi orto dari posisi substituen apit. Hal ini disebabkan oleh faktor sterik. Pada umumnya, gugus aktivator lebih berperan daripada gugus deaktivator. Nah, materi selanjutnya yaitu C, reaksi substitusi radikal bebas. 1. Reaksi substitusi. Berikut ini merupakan reaksi di mana sebuah atom pada molekul digantikan oleh atom atau atom-atom lain. Termasuk di dalam substitusi radikal bebas yaitu pemutusan ikatan karbon hidrogen pada alkana seperti gambar yang ada pada slide ini, gambar struktur segi 6 yang di dalamnya ada sebuah cincin dan ada metane, CH4, etane, CH3CH3, propane, CH3, CH2, CH3. Dan materi selanjutnya, sebagai contoh, asam metanoik berupa CH3COOH dan mengandung sebuah metil. Ikatan karbon hidrogen sama seperti pada metan yang bisa diputuskan dan digantikan oleh atom lain. Berikut ini contoh sederhana substitusi yaitu reaksi antara metan dan klorin dengan adanya sinar ultraviolet atau sinar matahari. Contohnya seperti di bawah ini, CH4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Dan materi terakhir yaitu ada 2 reaksi radikal bebas. Radikal bebas merupakan atom atau grup atom yang memiliki sebuah elektron tidak berpasangan atau bebas. Reaksi substitusi radikal bebas merupakan reaksi yang berhubungan dengan radikal bebas. Radikal bebas dibentuk jika ikatan terbelah menjadi 2 yang sama sehingga setiap atom mendapat 1 dari 2 elektron yang dipakai untuk berikatan. Disebut juga sebagai pembelahan homolitik. Dan yang terakhir ada 3 reaksi substitusi radikal bebas. Metilbenzen memiliki metil terikat pada cincin benzen. Gambarnya seperti di slide sebelumnya itu. Segi 6 dengan lingkaran di dalamnya merupakan lambang dari benzen. Terdapat sebuah karbon di setiap sudut dari segi 6 dan sebuah hidrogen yang terkait pada setiap karbon, kecuali karbon yang terikat dengan metil tersebut. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan atau maupun penyampaian yang telah disampaikan oleh kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.